Shalom Jemaat Tuhan. Welcome to GBI Ceria Online Service 21 Juni 2020. GBI MPI Ceria adalah gereja lokal yang bergerak sesuai visi Gembala Induk, yaitu restorasi Pondok Daud, doa, pujian, dan penyembahan. Gereja yang suka berdoa, suka damai, dan suka menolong. Berikut panduan mengikuti ibadah online GBI MPI Ceria. Pertama, ikut memuji Tuhan dan merespon. Kedua, ikut berdoa bersama. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan khusus atau persembahan pembangunan rumah Tuhan, dapat ditransfer ke rekening BCA GBI Ceria Jambi 178 011 6206 atas nama GBI Ceria Jambi. Kegiatan doa malam 3 generasi dan doa puasa tetap dilaksanakan melalui live streaming Instagram. Doa malam 3 generasi setiap hari Kamis jam 7 malam, doa puasa setiap hari Sabtu jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan melalui kegiatan doa puasa dan doa malam 3 generasi, dapat menyaksikannya melalui akun Instagram GBI MPI Ceria @GBI MPI Ceria. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube GBI MPI Ceria Jambi dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan info terbaru mengenai kegiatan doa dan ibadah raya GBI MPI Ceria Jambi. Terima kasih. Persiapkan hati, persiapkan diri, silakan bersatu teduh sejenak. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangan yang ada di rumah. Saya tahu Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa di bulan ini. Katakan amin. Amin. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Pada minggu ketiga ini kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia gembala yang baik buat Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah. Boleh kasih salam buat istri ataupun suami, katakan love you papi, I love you mami. Anak-anak boleh katakan I love you mama, I love you sister, I love you brother. Puji Tuhan. Saya tahu Mazmur 133 di mana ada kerukunan, di situ ada berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu sedang dicurahkan di rumah-rumah saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Boleh tepuk tangan untuk Raja segala Raja sambil katakan Mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ada di minggu ketiga ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhanlah gembala kami, takkan kekurangan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menggendong kami. Engkau selalu menyertai kami. Sekalipun di tengah wabah badai corona, Tuhan Yesus tetap sama. Engkau selalu ada bagi kami. Datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di rumah kami sama seperti di surga. Untuk itu jiwa kami akan menari-nari, kami akan melompat, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yang rindu menyanyi, menari, memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, sama-sama kita akan menari untuk Tuhan. Karena kita tahu waktu kita menari menyanyi untuk Tuhan, hadirat Tuhan luar biasa. Yang sakit pasti disembuhkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mazmur 91, Tuhan Yesus adalah perlindungan bagi kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Di badai topan dunia,
perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Katakan sama-sama, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di rumah-rumah kita. Katakan amin. Di balai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Yang wanita saja. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Yes. Kendati goncang semesta, Ayo angkat tangan kita sama-sama yuk. perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Amin. Ho, ayo katakan sama-sama. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Mari jemaat katakan. Badai topan Dunia, Saya tahu suara Bapak Ibu luar biasa. Yes. kendati goncang semesta, Dahsyat Tuhan kita. Tuhanlah Mari angkat tangan kita. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tangannya boleh sama-sama di atas katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Saya tahu yang sakit pasti disembuhkan. Tempat Sekali lagi kita goyang reggae. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. lebih dahsyat lagi jemaat FPI Ceria. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus perlindungan kita. Amin. Tuhan Yesus perlindungan kita. Amin. Katakan haleluya. Yesus adalah pemenang sejati. Dan dia rindu anak-anaknya menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Karena kita ditentukan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Yang rindu menjadi lebih daripada pemenang katakan amin. Kita lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Jambi bersorak, Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. mari bangkit. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara dan saya ditentukan untuk mengalahkan dunia ini. Yang rindu lebih lagi katakan katakan sama-sama. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Dari pemenang. Mana suara pemenang? Saya rindu mendengar yang di rumah-rumah katakan haleluya. Sorakan angkat tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Katakan pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang.
orang-orang yang taat akan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu luar biasa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang memanggil kami lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah penolong kami. Engkaulah Allah pengharapan kami Tuhan. Benar Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Benar Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan jiwa kami merindukan-Mu. Yes Lord. Sungguh hati kami haus akan Kau Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Mari nyatakan kerinduanmu, katakan jiwaku merindukan Kau Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur kepadamu, Saulah Allah pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari lebih lagi nyatakan kerinduan. Jiwaku merindukan-Mu, sungguh kami merindukan-Mu Tuhan. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari lebih lagi katakan jiwaku. Jiwaku merindukan-Mu, kami sungguh merindukan Kau Allah. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita, katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Kau Allah menolong kami,
bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Kaulah Allah penolong kami, yang agung tiada yang seperti. Kaulah penolong kami, penolongku dan anakku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sekali lagi katakan, tiada yang sepertimu. Mari sembah Tuhan, tiada yang sepertimu Tuhan. Kaulah Allah penolong kami, Kaulah Allah sumber pengharapan kami, Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan. Sekiranya Ya Allah, sumber kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Mari nyatakan kerinduan hatimu, nyatakan kerinduan hatimu bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, tidak ada tiada Allah yang sepertimu. Kami bersyukur. Yes, Tuhan.
Sungguh kami percaya akan setiap janji-Mu Tuhan. Amin Yesus. Engkau Allah yang berjanji dan Engkau selalu menggenapinya Tuhan. Yes Lord. Seperti Daud berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Yes. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah penolong kami. Yes. Engkau Allah yang berjanji selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berjanji memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Tuhan Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan selalu ada bagi setiap kita yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan selalu ada bagi kita saat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Jangan pernah menyerah, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Amin. Jangan pernah menyerah, Amin. jangan berputus asa. Ada mujizat di tengah-tengah umatnya. Bagi yang setia dan Percaya. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, Bapa, terima kasih buat hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Setiap kami umat-Mu yang tinggal di dalam hadirat-Mu, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan sama di rumah, di gereja, dimanapun kami berada, jikalau kami menghormati Tuhan, kehadiran-Mu lebih dari segalanya bagi kami. Saat kami memuji Tuhan, Kau hadir, setiap umat-Mu mengalami kesesakan dipulihkan. Yang sakit disembuhkan, yang bimbang mengalami keteguhan hati. Untuk tetap beriman, berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami lewat firman Tuhan. Hamba-Mu tahu firman-Mu adalah kehidupan-Mu sendiri. Biarlah setiap perkataanku menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Dengan hati gembira dan sukacita kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali di keluarga besar GBI MP Ceria Jambi. Pada minggu ketiga ini, tidak terasa kita di bulan Juni sudah masuk pada minggu ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Kekuatan kita hanya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Nah saudaraku, sepanjang bulan Juni kita akan fokus berbicara tentang membangun manusia roh. Katakan sama-sama dengan saya, membangun manusia roh. Mengapa kita perlu membangun manusia roh kita? Perlu kita ketahui dan harus terus kita ingat. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Allah itu adalah roh, tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Makanya Dia bukan daging, Dia adalah roh. Oleh sebab itu penyembahan kita perlu dipimpin oleh roh. Kita harus membangun manusia roh terus. Mengapa saudaraku? Karena di hadapan kita itu masih banyak musuh yang harus kita hadapi. Banyak Goliat saudaraku. Dengar, iblis itu juga roh. Dia tidak kelihatan, tapi dia menghancurkan. Tapi saya sangat percaya, jikalau kita ada bersama dengan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menjadi berkemenangan. Tidak hanya bulan Juni, tapi sampai Dia datang, kita menjadi orang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Minggu yang lalu, saya berbicara tentang upah orang jujur. Untuk kita bisa menjadi orang yang kuat, perlu kita jujur di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Selama kita nggak jujur dengan keberadaan kita udah sakit tapi kita pura-pura sehat. Orang yang sakit tidak bisa dibohongin dengan wajahnya, saudaraku. Wajah saudara pun beribadah bisa kelihatan, saudaraku. Coba lihat wajah kiri kanan. Ketahuan Anda sehat apa sakit. Oleh sebab itu perlu kita jujur.
upah orang yang jujur, dan Tuhan memberikan upahnya bagi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dan hari ini, supaya manusia roh kita kuat, hari ini saya akan berbicara tentang upah orang penurut. Penurut itu berbicara ketaatan, saudaraku. Orang yang nurut itu selalu dapat upah. Di dalam Amsal 3 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Sekali lagi saya baca. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Anak-anak Tuhan katakan amin. Harapan semua orang tua adalah memiliki anak yang penurut. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya pemberontak, saudara. Setuju? Semua harapan kita, papa mama yang ikut ibadah online hari ini, perhatikan. Doa kita, anak kita menjadi penurut. Walaupun mungkin hari ini anak kita suka membangkang, melawan, tidak apa-apa. Sudah terjadi toh. Tetapi suatu saat dia akan menjadi anak yang penurut. Anak yang penurut itu berbicara, anak yang mau dengar-dengaran. Penurut itu berbicara tunduk. Katakan tunduk. Nurut, katakan nurut. Manut. Penurut itu berbicara adalah orang yang tunduk, orang yang manut, orang yang penurut dengan si pembuat aturan. Begitu, saudaraku. Turut di sini berbicara taat, saudaraku. Saudara, rahasia umur panjang, kalau saudara anak-anak yang ikut ibadah online hari ini, anak-anak, bahkan juga mungkin belum menikah atau masih sekolah atau masih kuliah. Kalau saudara mau pengen orang tua mau umur panjang, dengar saya. Kuncinya cuma satu, jadilah kalian sebagai anak yang nurut. Saya di situ saya berubah. Hidup saya bertobat. Mama saya udah usia 78 tahun. Tapi sampai hari ini dia sehat. Sebenarnya di samping dia menjaga tubuhnya, tapi karena dia juga melihat anak-anaknya baik-baik semua. Kalau dilihat orang tua anaknya baik-baik, orang tua itu pasti umur panjang lah, saudaraku. Saudaraku, kalau saudara mau diberikan Tuhan umur panjang, jadilah anak saudara yang penurut. Amin. Hari ini saya akan banyak berbicara tentang ketaatan, saudaraku. Penurut itu berbicara ketaatan, saudaraku. Saudara, betapa pentingnya hari-hari ini kita turut di hadapan Tuhan, saudaraku. Saudara, Yohanes 10 ayat 27, firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Sekali lagi saya ulang, Yohanes 10 ayat 27 firman Tuhan berkata demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Katakan amin. Tadi saya berbicara tentang anak dengan orang tua. Saat ini berbicara penurut atau berbicara ketaatan, perlu kita taat sama Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Jangan main-main dengan ketaatan, saudaraku. Perlu kita taat sama Tuhan. Tadi firman Tuhan sudah jelas berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Di sini ada kata domba-dombaku. Ada domba, kalau ada domba berarti ada gembala. Betul gak, saudaraku? Kalau ada domba, ada gembala. Di sini prinsip salib penting sekali. Prinsip salib itu vertikal dan horizontal. Vertikal itu berbicara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Jadi pemimpin itu Tuhan tempatkan ada dua. Yesus itu adalah gembala agung, dia pemimpin sejati, itu vertikal. Tetapi maaf, di samping Tuhan ada juga pemimpin Tuhan tempatkan yang ada di kantor saudara. Dimanapun saudara beribadah atau bergereja, ada gembala yang Tuhan percayakan bagi saudara. Apabila Anda di satu gereja, ada namanya ketua departemen. Anda harus taat kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan bagi saudara. Ketaatan saudara kepada Tuhan, itu akan membawa ketaatanmu kepada orang yang kau lihat. Yang Tuhan tempatkan untuk menjadi pemimpin saudara. Bukan karena saya gembala, tidak. Memang ketaatan itu harus kita lakukan. Ada banyak orang bisa dia taat sama Tuhan. Tetapi dengan pemimpin yang dilihatnya, dia tidak pernah bisa taat.
Itu kebohongan, saudaraku. Menurut saya kita jangan membohongin diri lagi. Kalau saudara sungguh-sungguh taat sama Tuhan, dengar saudaraku, saudara pasti taat dengan pemimpin yang Tuhan tempatkan di kantor saudara atau di gereja di mana saudara beribadah. Saudara akan taat dengan peraturan-peraturan yang Tuhan tempatkan atau pemimpin saudara tempatkan. Buat saudaraku. Kalau ada gembala berarti ada domba. Apa perbedaan domba dengan binatang yang lain? Berulang-ulang ini saya katakan kepada kita. Apa perbedaan domba dengan binatang yang lain? Domba dengan kambing itu beda Bapak Ibu. Kambing itu berbicara pemberontakan. Domba itu berbicara nurut, taat. Makanya dikatakan tadi, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kelebihan domba dibanding binatang yang lain itu, kekurangan domba itu sekaligus menjadi kelebihannya. Domba itu bukan salah satu, tetapi domba satu-satunya binatang paling bodoh di muka bumi. Domba itu bodoh, tapi luar biasanya domba, dia bodoh, dia sadar. Dia bodoh tapi dia sadar. Karena dia sadar dia bodoh, makanya dia menggantungkan hidupnya 100% kepada gembalanya. Kelebihannya domba itu di pendengaran. Domba itu kelebihannya di pendengaran. Kekurangan orang sekarang ini, kekurangan orang Kristen sekarang ini kurang mendengar. Tetapi banyak berbuat. Maaf, makanya banyak aktif orang di gereja melayani seperti kita hari ini, seperti yang tadi. Tim pujian penyembahan, atau saya khotbah, guru sekolah minggu, pendoa syafaat, apapun bidang saudara, karunia saudara. Saudara melayani tiap minggu, tiap hari mungkin kira-kira seperti itu. Tetapi tanpa dibarengi dengan sebuah ketaatan. Perhatikan. Domba itu memang bodoh, tapi dia sadar bodoh. Artinya begini, Tuhan berkata, kamu adalah domba-dombaku. Selama kita tidak pernah menyadari kekurangan kita, selama itulah kita tidak akan pernah bisa menjadi orang Kristen yang taat dan terus-menerus melawan dan berontak, saudaraku. Pemberontak itu tidak pernah bisa mendapatkan surga. Amin. Domba-dombaku dikatakan mengenal suaraku. Saudara mau mendengar suara Tuhan? Kalau ada domba berarti ada gembala. Gembala kita adalah Tuhan Yesus. Katakan amin. Dia gembala yang baik. Katakan yes. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Angkat tangan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Angkat tangan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Katakan amin. Amin. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mau mengikut aku. Berapa banyak yang mau mengenal Tuhan lebih lagi? Jadilah kita menjadi domba, bukan kambing, saudara. Domba itu memang tidak ada apa-apanya, tidak ada hebatnya. Tapi domba itu nggak pernah sombong. Domba itu memang bodoh,
tapi dia sadar bodoh. Makanya dia menggantungkan hidupnya 100% kepada gembala. Sekalipun kemana gembalanya jalan, dia ngikut. Dia nurut, katakan amin. Saudara, di saat kita mau dengar-dengaran dengan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di saat kita mau dengar-dengaran dengan pemimpin yang Tuhan tempatkan bagi saudara, di gereja manapun saudara yang ikut ibadah hari ini, atau mungkin saudara kerja di instansi manapun, mungkin ada sebagai seorang tentara di aparat kepolisian, atau orang profesional di kantor atau di perbankan, ada Tuhan tempatkan pemimpin untuk memimpin saudara. Pemimpin itu bukan untuk dilawan, tapi pemimpin itu Tuhan tempatkan untuk dituruti. Peraturan-peraturan itu untuk dituruti. Pemimpin untuk dihormati. Katakan amin. Menghormati itu gak mesti nunduk begini Bapak Ibu. Menghormati itulah tindakan nyata. Nurut dengan apa yang dibuat oleh pemimpin. Di saat kita mau dengar-dengaran dengan gembala kita, di saat itulah kita bisa mendapatkan upah. Katakan saya mendapat upah. Tadi dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Di saat kita mau dengar gembala kita, di saat kita mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan katakan, saudaraku, Tuhan berjanji dia akan memberikan berkat upah bagi kita. Katakan amin. Upah apa atau berkat apa bagi orang yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan? Upah yang Tuhan berikan itu langsung nyata, nggak mesti nunggu. Di saat kita taat kepada Tuhan, di saat kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, di saat itulah Tuhan menyediakan saat itu juga. Berkat yang Tuhan sediakan itu dalam Yohanes 10 ayat 28 firman Tuhan berkata begini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Katakan wow. Luar biasa saudaraku. Tuhan memberikan upah bagi orang yang taat atau penurut. Di saat domba itu mau dengar-dengaran dengan gembalanya, lalu dalam Yohanes 10 ayat 28 langsung Tuhan berikan berkatnya. Berkat apa? Yang pertama, aku memberikan hidup yang kekal. Tuhan berikan hidup yang kekal kepada mereka. Hidup yang kekal itu tidak binasa, tapi hidup yang kekal itu berbicara surga. Katakan amin. Tuhan sudah menyediakan surga bagi orang yang taat, dan juga sudah disediakan juga berkat bagi orang yang tidak taat, itu neraka, saudara. Jadi jangan biasakan Anda terus melawan. Anda yang sehari-hari melawan Tuhan, maaf, kalau tiap hari saudara ini melawan arus dalam perjalanan, lama-lama kita tabrakan. Orang yang tiap hari tidak pernah taat, hobinya melawan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan firman Tuhan, atau melawan terus peraturan-peraturan yang pemimpinnya berikan, saya jamin suatu saat Anda pasti tabrakan. Tuhan janji di saat kita taat, di saat itulah dia berjanji akan memberikan hidup yang kekal. Katakan amin. Di saat kita mau taat dikatakan mereka pasti tidak akan binasa. Tidak ada kebinasaan bagi orang yang taat. Tetapi ada kebinasaan bagi orang yang tidak taat. Selama saudara nggak taat, akan binasalah hidup kita kelak. Boleh kita berhasil dalam finansial, boleh Anda berlimpah secara materi, tapi kalau tiap hari kita nggak pernah taat sama firman Tuhan, tidak bisa materi itu menjamin keselamatan kita. Makanya saudara dan saya jangan diperbudak oleh materi. Supaya roh kita menyala. Katakan yes. Dikatakan begini. Berkat apa lagi dikatakan saudaraku? Tidak akan ada binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow. Tidak ada yang merebut kita dari tangan Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, kalau saudara sungguh-sungguh sebagai orang Kristen, jadilah saudara pelayan Tuhan yang taat. Jadilah suami istri yang taat.
Jadilah hamba Tuhan yang taat. Sementara saya ngomong begini, dengar apa yang Tuhan bisikan kepada saudara Anda lagi duduk. Jadilah nurut. Tuhan janji nih, tidak ada sanggup kuasa apapun yang merebut saudara dari tangan Tuhan. Walaupun banyak manusia merencanakan yang buruk kepada kita. Walaupun banyak manusia merencanakan yang jahat kepada kita. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan menjadi pembela kita. Katakan amin. Amin. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Katakan Allah yang bela, Allah yang bela. Dialah pembela kita. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Roma 8 ayat 31b, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan kita? Perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi orang yang mau dengar-dengaran akan Dia. Ini janji Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 28, luar biasa. Katakan amin. Permasalahannya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Permasalahannya, apakah kita sudah menjadi hamba Tuhan yang taat? Apakah kita sudah menjadi pelayan Tuhan yang taat? Apakah kita sudah menjadi suami istri yang taat kepada Tuhan? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Dia? Ambil keputusan hari ini, katakan saya mau taat. Iya. Saudara, ketaatan itu sangat berbeda dengan korban. Korban itu berbicara persembahan. Saya lagi khotbah. Ini berbicara persembahan, ini korban. Para pemusik main musik ini berbicara korban. Multimedia hari ini melayani bersama dengan saya itu korban. Pemimpin pujian, singers, pendosyapat, peniup sopar, semua itu berbicara korban. Bapak Ibu juga nanti memberikan persembahan sesudah khotbah ini, itu juga korban. Anda mengembalikan persepuluhan, itu juga berbicara korban. Tetapi dengar, korban tidak ada apa-apanya tanpa ketaatan. Kita belajar hari ini. Kita belajar dari pribadinya Saul. Dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 22, tolong Joy Huta Barat, pemimpin pujian yang tadi, yang ganteng, baca dengan suara keras, dengan hikmat dan berkuasa. Wow, katakan Joy, bilang wow dulu. Wow. Ya, tolong baca, kita belajar dari kehidupan Saul. Judulnya Saul ditolak sebagai raja. Saya berdoa, tidak satu pun yang mendengar firman ini ditolak oleh Tuhan. Amin. Saudara sudah melayani, sudah ikut ibadah, tapi Anda harus diterima oleh Tuhan. Amin. Katakan amin. Ya, kenapa Saul ditolak? Kita pelajari. Kegagalan Saul itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Silakan Pak Joy. Firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan
sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Wah, terima kasih Pak Joy. Luar biasa. Dia cocok pemain sandiwara, saudaraku ya. Suaranya bagus, menggelegar, Tuhan disenangkan dan iblis takut, saudara. Luar biasa ya. Saudara, kita sudah belajar dari bacaan ini, Saul ditolak menjadi raja. Ini luar biasa, saya suka dengan pelajaran ini, saudaraku. Saudara, di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 diakhiri dengan kata begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Perhatikan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, kenapa saya suruh baca agak panjang? Saudara yang belum tahu ceritanya supaya tahu. Ini Saul sudah diangkat Tuhan jadi raja, tetapi dia tidak menghargai pemberian Tuhan. Kalau saudara sudah diberkati oleh Tuhan, hargai anugerah Tuhan. Semua yang kita dapat karena anugerah Tuhan. Kalau Saul pun diangkat jadi raja, banyak yang lebih ganteng, lebih cakep daripada Saul pada waktu itu. Tetapi kalau Saul dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel, itu anugerah. Tapi Saul mempermainkan kasih karunia Tuhan. Ini cerita tentang apa, saudaraku? Ini cerita tentang Saul diangkat jadi raja. Tiba-tiba waktu itu, waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, tiba-tiba orang Amalek menghalang-halangi, betul gak? Lalu Tuhan marah. Di ayat yang ketiga, karena Tuhan marah, lalu Tuhan mengambil keputusan. Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, aku mau membunuh semua. Aku mau menghancurkan orang Amalek karena mereka menghalang-halangi umat pilihanku keluar dari Mesir. Mau masuk ke tanah Kanaan, betul gak? Tetapi apa yang terjadi? Orang Amalek menghalang-halangi. Waktu mereka dihalang-halangi, saudaraku, Tuhan marah. Lalu Tuhan menyuruh untuk membunuh, perhatikan. Tuhan menyuruh Samuel untuk Saul membunuh seluruh apa? Rakyat. Mulai dari rajanya namanya Agag, rakyatnya, semua lembu, binatang, domba jantan sampai kepada yang mengandung, termasuk juga bayi yang masih kecil, semua harus dibunuh. Tidak boleh satupun yang hidup. Di dalam poin ini jangan Anda berpikir, kejam banget Tuhan ya. Bukan kejam, dia serius. Bagi orang yang memberontak kepada Tuhan pasti dapat hukuman. Lalu Tuhan perintahkan Samuel, dan Samuel perintahkan siapa? Saul. Waktu dipanggil, lihat nih, Saul ini melambangkan kita loh. Nih perhatikan, Saul ini juga bisa melambangkan saya kalau saya nggak hati-hati. Saul juga bisa melambangkan para pemusik semua yang ada di panggung ini. Kalau kita nggak hati-hati, mulutnya Saul berkata, nurut. Ternyata, maaf nih, waktu Samuel memanggil Saul, semua perkataannya nurut, nggak ada yang memberontak. Tetapi pada prakteknya di lapangan berbeda. Bukankah banyak orang Kristen seperti ini? Waktu dia memulai pelayanannya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan seperti kita hari ini. Kalau kita di mimbar, kalau kita di panggung, begitu hebatnya. Kalau kita di gereja, begitu nurutnya kita sama Tuhan dan pemimpin kita. Tetapi pada prakteknya di lapangan, berbeda kualitas kita. Berbeda kualitas kita dengan di gereja. Coba lihat, ternyata Saul tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dikatakan tadi, Agag, raja orang Amalek dibiarkan hidup. Yang kedua, domba jantan, lembu, semua yang bagus-bagus dibiarkan hidup. Tetapi yang kere-kere, yang buruk-buruk dibunuh, dibinasakan. Kenapa Raja Agag dibuat hidup? Karena Agag itu mungkin masih tahu rahasia di mana simpan emas. Di mana harta yang paling mahal. Kalau dibunuh nanti nggak tahu. Berarti Saul ini juga mata duitan. Dia terikat dengan matre. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini gara-gara untuk kebutuhan sehari-hari dia rela kompromi dengan dunia.
Betul tidak, saudara? Dia tidak melakukan seperti firman Tuhan. Maaf, ketaatan itu butuh standar. Jangan kita mengiring Tuhan sesuai dengan isi hati kita. Banyak orang bisa taat kalau hatinya lagi enak. Saul, dia bermain-main, saudaraku. Kisah Saul ini tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Tidak mentaati untuk menumpas bangsa Amalek. Dikatakan, saudaraku, Saul memiliki banyak alasan. Sepertinya alasan Saul ini rohani banget. Ini gambaran kita. Coba kita lihat nanti. Tadi Saul itu waktu dibaca berkali-kali menyebut mempersembahkan kepada Tuhan. Percis kayak kita. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 20, perhatikan saudaraku. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar, perhatikan nih. Aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku hendak membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Orang Amalek yang kere-kere ditumpas, tetapi raja Agag dibiarkan hidup. Artinya gini, orang-orang yang kayaknya kalau orang Jambi bilang orang-orang yang kurang beguno, bunuh baelah. Tetapi yang tajir-tajir, biarkanlah, udahlah. Saya pun sebagai gembala ini menjadi pelajaran penting bagi saya. Mau jemaat yang kaya, yang tidak kaya, ekonominya bagus, ekonominya tidak bagus, semua sama di mata Tuhan. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ini juga teguran bagi saya. Bukan yang lain, bagi saya ini teguran. Saya mau menjadi hamba Tuhan yang benar. Tidak boleh membeda-bedakan. Raja Saul sebagai raja yang memiliki otoritas, dia membeda-bedakan. Agag dibiarkan hidup. Kambing domba yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun dibiarkan hidup. Tetapi yang kurus-kurus semua dibunuh. Ternyata menurut Saul, mungkin Saul itu kepintaran. Dia berpikir begini, pasti Tuhan senanglah nanti kalau ini kubawa ke rumah Tuhan. Kadang pun kita seperti itu. Kadang kita kira Tuhan sudah senang dengan pelayanan kita. Belum tentu. Anda melayani, Anda mengikut Tuhan tanpa dengan ketaatan yang mutlak kepada Kristus, itu menjadi duka bagi Kristus. Ketaatan itu penting sekali, saudaraku. Perhatikan, saya mengajak saudara mulai dari orang-orang yang sehari-hari sama dengan saya, supaya kita menjadi hamba Tuhan yang taat. Saudaraku, Saul ternyata kompromi dengan dosa. Saul itu kompromi. Saya mau ingatkan bagi kita, bagi setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini, dimanapun saudaraku berada. Perhatikan, hati-hati dengan sifat kompromi. Dan banyak orang Kristen hari ini kompromi dengan dosa, kompromi dengan dunia. Para pelayan Tuhan juga banyak kompromi dengan dunia. Rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu untuk memuaskan nafsunya. Saudara yang mendengar hal ini, kita nggak boleh ikuti. Kalau Saul gagal, biar pelajaran Saul itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Ternyata saudaraku, kompromi dalam hal apa Saul? Di dalam 1 Samuel 15 ayat 20c dikatakan semua orang Amalek ditumpas. Semua ditumpas. Tetapi ada Raja Agag, kambing domba dan lembu yang terbaik dibiarkan apa? Hidup. Dengan alasan apa? Alasannya apa saudaraku? Di dalam 1 Samuel 15 ayat 21, apa alasannya? Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saya mau ngomong ini, hati-hati kita yang sudah melayani ya. Jangan dikit-dikit menyebut Tuhan, terlampau muda Anda bicara tentang Tuhan. Tetapi tanpa didasari dengan ketaatan. Nanti kita akan bukakan, kalau memang kita ditamplak sama Roh Kudus, kita bertobat. Tuhan sudah mau datang. Jangan terlampau kita buat sepertinya rohani. Kita kira kadang kita sudah melayani, kita sudah berkenan. Harapan saya semua kita berkenan. Tetapi perkenanan itu miliknya Kristus. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang nurut sama dia. Gak boleh kompromi. Saul kompromi loh. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 21 saya baca ya buat Bapak Ibu. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba
dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah di Gilgal. Semua diambil, tetapi semua ditumpas, tapi ada yang ditinggalkan. Itu yang tajir-tajir, yang bagus-bagus. Memang Saul ini licik. Ada banyak orang pelayan Tuhan, kalau sama orang yang berduit, dia mampu dekat. Tetapi dengan yang tidak, nggak bisa taat, saudaraku. Yang seperti ini nggak boleh kita biarkan. Harus berubah kita. Saul melupakan hal yang lebih penting daripada korban. Dikatakan tadi dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengar lebih baik daripada korban. Saul melupakan hal yang lebih penting daripada korban, yaitu apa? Ketaatan, saudaraku. Saya baca lagi di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Saya ulang lagi. Sesungguhnya, katakan sama-sama dengan saya, sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Perhatikan nih. Ternyata Bapak Ibu mengikut Yesus, mendengar itu jauh lebih baik daripada korban. Mendengar itu berbicara apa? Dengar-dengaran. Lebih baik kita nih dengar-dengaran. Mendengar itu jauh lebih baik daripada korban. Mendengar jauh lebih baik daripada korban. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Apa arti lemak domba-domba jantan? Kalau namanya udah lemaknya banyak, domba jantan lagi. Ini berbicara sesuatu yang luar biasa. Maaf nih, mungkin di gereja banyak pemimpin saudara percayakan kepada saudara. Atau mungkin juga maaf, mungkin di gereja di mana saudara beribadah, sudah banyak memberikan persembahan. Anda hartamu sudah kau persembahkan buat Tuhan. Itu berbicara lemak domba jantan. Waktumu sudah banyak kau beri buat rumah Tuhan. Sehari-hari Anda di rumah Tuhan. Secara materi, waktu, pikiran, semua udah kita persembahkan buat Tuhan. Sama seperti Saul. Saul juga sehari-harinya tetap ada di rumah Tuhan. Tetapi dia melakukannya tidak dengan ketaatan. Saudara, ini penting banget nih. Saudara, tanpa ketaatan, semua korban atau pelayanan yang sudah kita buat akan kehilangan maknanya atau sia-sia. Saya ulang lagi. Tanpa ketaatan semua korban, pelayanan yang sudah kita buat, harta yang sudah kita persembahkan, kita beri ke rumah Tuhan, tanpa ketaatan semua akan kehilangan maknanya. Katakan amin. Persembahan atau korban, pelayanan yang kita lakukan buat Tuhan, itu justru menjadi bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Orang yang taat itu pasti dia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya bisa melihat orang-orang, kalau saudara sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan yang taat, saudara harus memberi yang terbaik bagi Kristus. Waktumu yang terbaik. Kalau saya ingatkan begini, jangan Anda, ada orang kalau diingatkan dalam waktu, tersinggung. Itu jangan tersinggung dong. Bersyukur kita diingatkan, katakan amin. Saya ada baca beli buku, kata-katanya begini, datang tepat waktu, itu pun sudah terlambat. Berarti kita pengen memberi yang terbaik bagi Tuhan. Allah menghendaki ketaatan kita dibandingkan dengan
persembahan kita. Katakan amin. Dengar saudaraku, Allah lebih menghendaki ketaatan saudara dan saya dibandingkan persembahan yang kita lakukan. Walaupun kita sudah banyak berbuat dan lakukan pekerjaan Tuhan, semua sudah kita lakukan, tetapi itu kan menjadi sia-sia kalau tidak disertai dengan ketaatan yang mutlak kepada Allah. Melayani seperti saya khotbah, tanpa ketaatan kepada Tuhan yang memberikan otoritas kepada saya, tanpa ketaatan kepada pemimpin yang ada di atas saya, semuanya sia-sia. Berarti ketaatan itu mutlak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudaraku berada. Saudara dengar nih. Sudahkah kita memberikan korban yang terbaik bagi Allah? Halo? Sudahkah kita sudah memberikan korban yang terbaik? Korban itu berbicara seperti saya khotbah, main musik semuanya, WL, singers, New Sopar. Sudahkah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah? Renungkan di hati saudara. Apa kita sudah memberikan yang terbaik bagi Allah? Korban itu berbicara persembahan. Kalau di persembahan aja kita gagal, tidak mungkin kita taat. Sudahkah kita memberikan persembahan yang terbaik? Sudahkah kita memberikan korban yang terbaik kepada Allah? Itu poin yang pertama. Sudahkah kita berkhotbah yang terbaik? Sudahkah kita mimpin pujian, main musik yang terbaik? Atau sementara saudara beribadah hari ini, Anda beribadah sedang ada di rumah-rumah. Sudahkah saudara beribadah dengan baik? Berapa banyak orang sementara beribadah, hobinya jalan-jalan, dikit-dikit ke kamar mandi, saudaraku. Oh, jangan cuma ngabsen beribadah Bapak Ibu. Kalau Anda cuma beribadah ngabsen, apalagi lebih ngeri lagi, ibadah online. Seperti nonton, tidak ada ekspresinya, tidak mau memuji Tuhan, tidak mau melompat, tidak mau menari. Itu bukan yang terbaik. Kalau persembahan yang terbaik di gedung gereja dan di rumah, kualitasnya tetap sama. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Itu namanya korban. Sudahkah kita memberikan korban yang terbaik? Korban ini banyak pengertiannya. Persembahan yang kita berikan, Anda memberikan persembahan untuk diakonia, memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Maaf, termasuk juga mengembalikan persepuluhan. Kalau di persepuluhan aja kita tidak jujur kepada Tuhan. Atau mungkin setiap minggu ibadah online, selalu pemimpin pujian berkata, mari kita beri persembahan kita. Tetapi no ekspresi, tidak ada ekspresinya, tidak ada reaksinya. Yang penting hati. Wah, luar biasa. Orang Kristen sekarang ini kerjanya main hati terus. Tindakan, ketaatan itu butuh tindakan, saudaraku. Tuhan sedang memperhatikan dan sedang mengukur ibadah kita. Ketaatan itu penting. Tapi dikatakan sini, sudahkah kita memberikan korban kepada Allah yang terbaik? Kalau sudah, perhatikan. Kalau sudah, kalau belum, mulai. Kalau sudah, dikatakan begini, sudahkah kita membarengi bersamaan korban kita dengan ketaatan? Sudahkah kita membarengi korban itu dengan ketaatan? Saudara, saya sebagai hamba Allah mengingatkan saudara, hati-hati dengan ketidaktaatan. Jangan pelihara terus. Hati-hati dengan ketidaktaatan. Perhatikan, saya sangat serius. Hati-hati dengan ketidaktaatan. Jangan anggap remeh dengan ketidaktaatan. Ketidaktaatan adalah sebuah pemberontakan. Di saat saudara dan saya tidak nurut kepada Tuhan, Anda sedang memberontak kepada Tuhan. Sebaliknya juga, kalau Anda tidak nurut kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan bagi saudara, mungkin di gereja atau di kantor atau di sekolah, siapapun pemimpin saudara, bukan karena saya gembala, tidak. Jangan hubungkan dengan saya.
Kalau saudara hormat sama Tuhan, Anda akan hormat dengan orang yang ada di depan saudara. Saya banyak melihat dengan Tuhan dia enjoy, tetapi suka merendahkan orang. Orang yang taat tidak seperti itu. Saul salah satu contoh yang tidak menghormati Tuhan. Akhirnya dia ditolak jadi raja. Katakan sama-sama, saya mau taat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi jangan anggap remeh dengan ketidaktaatan. Ketidaktaatan kita kepada Kristus itu tanda sebuah pemberontakan. Kalau Tuhan ingatkan saat ini saudara, maaf nih, coba lihat sebentar. Sementara saya sampaikan ini, Roh Kudus ada di rumah-rumah. Tuhan sedang nasihati saudara untuk mengampuni. Dengar, jangan keraskan hatimu dengan kepahitan. Tuhan ingatkan saudara ini berkata-kata, jangan terus menyakiti orang. Jangan keraskan hati kita. Kalau Tuhan ingatkan saudara sudah terlampau lama saudara berpura-pura dekat dengan Tuhan, padahal tidak pernah baca firman. Jangan terus lakukan ini, apalagi saudara sudah melayani. Bertindaklah. Hati-hati dengan ketidaktaatan. Ketidaktaatan kita itu tanda sebuah pemberontakan kita. Katakan amin. Dengar saudaraku, saya ada kutip satu kata-kata dari seorang hamba Tuhan. Dan menjadi berkat bagi saya. Dibilang begini saudaraku, ketidaktaatan kepada Tuhan akan menyusahkan diri kita sendiri dan orang lain. Perhatikan saya. Ketidaktaatan kita kepada Tuhan itu akan menyusahkan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi gini, kalau saudara sehari-hari nggak pernah taat, hobinya melawan, berontak sama Tuhan atau berontak sama pemimpin, saudara tidak hanya merugikan dirimu sendiri, tapi Anda juga merugikan orang lain. Adam salah satu contoh yang tidak mau nurut dengan apa yang Tuhan bilang. Seandainya Adam itu nurut, Tuhan bilang, semua di Taman Eden ini boleh kau makan kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Seandainya Adam itu nurut, benar-benar nurut, mungkin kita nggak seperti ini. Dan corona pun nggak ada di Indonesia ini. Pasti suasana surga turun di Indonesia. Makanya Indonesia harus kembali kepada spirit Taman Eden. Harus bertobat sungguh-sungguh. Dimulai dari gereja yang kudus. Akibat ketidaktaatan Adam, apa yang terjadi? Dan tidak hanya merugikan Adam sendiri, tetapi merugikan istri dan anak-anaknya. Kerugian apa yang didapatkan Adam? Adam diusir dari Taman Eden. Dia keluar dari Taman Eden, dibuang. Artinya apa? Bagi pemberontak, bagi orang yang tidak suka taat kepada Tuhan dan kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan bagi saudara, dia akan mendapatkan upah. Upah apa? Akan dibuang dari hadirat Tuhan. Makanya gini, orang yang suka melawan tidak akan pernah bisa intim sama Tuhan. Dengar nih, orang yang suka melawan tidak akan pernah bisa intim dengan Kristus. Lagu-lagu rohani mungkin di berbahasa roh. Dan bahasa rohmu juga tidak ada pengaruhnya buat Tuhan. Tapi bahasa roh yang didasari dengan ketaatan, walaupun bahasa rohnya mungkin biasa, tapi membangun imannya, rohmu makin menyala. Dengar saudaraku, saya ulang, ketidaktaatan kepada Tuhan itu akan menyusahkan diri kita sendiri dan orang lain. Adam, karena dia tidak taat, menyusahkan buat diri sendiri, dia diusir. Dan dampaknya istri dan anak-anaknya. Termasuk juga kita kena batunya. Laki-laki, engkau Adam. Hai para wanita yang menyaksikan acara ini, ibadah ini. Engkau juga Hawa. Ini akibat ketidaktaatan orang tua kita, sesepuh kita, Adam dan Hawa. Suami yang tidak taat akan membawa dampak bagi anaknya. Istri yang tidak taat kepada Kristus, istri yang suka melawan suaminya akan membawa dampak bagi anak-anaknya. Anak akan menjadi melawan. Istri, nunduklah sama suami. Jangan pas waktu duitnya banyak. Justru waktu suamimu tidak ada uang,
tolong dong kasih uang saudara. Jangan waktu ada duit, abang sayang. Kalau nggak ada duit, abangku tendang. Jangan begitu. Di mana-mana nggak boleh ada itu. Di Jambi, di Palembang, di mana-mana. Pokoknya istri harus nurut sama suami. Para istri katakan, amin. Sekali lagi saya ulang ya. Ketidaktaatan kepada Tuhan akan menyusahkan diri sendiri dan juga menyusahkan orang lain. Namun sebaliknya, ketaatan kita kepada Tuhan akan mendatangkan berkat. Wow. Ketaatan kita kepada Tuhan akan mendatangkan berkat bukan hanya buat diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain atau orang banyak. Kalau saudara nurut saudaraku sama Tuhan, kemanapun saudara pasti disukai orang. Ciri-ciri orang yang penurut atau taat, kemanapun dia nggak punya musuh. Gimana kalau dia dimusuhi Pak? Itu urusan orang itu. Tetapi orang yang taat sama Kristus, dia tidak pernah punya musuh. Pastikan saudara tidak punya musuh. Kalau engkau punya musuh hari ini, kayaknya kalau melihat wajah orang itu nek gitu, itu tandanya Anda pemberontak. Berontak sama siapa? Sama Tuhan. Anda memberontak sama penciptanya. Ketidaktaatan kita kepada Tuhan itu merugikan diri kita sendiri dan merugikan sekeliling kita. Tapi sebaliknya, ketaatan kita akan membawa berkat yang pertama buat diri kita dan buat orang lain. Intinya Bapak Ibu, ketaatan akan mendatangkan berkat Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Biarlah kita menjadi hamba Tuhan yang taat. Katakan. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sekali lagi, Yesus Tuhan gembalaku, Yesus Tuhan gembalaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Mari angkat tangan kita, panggil namanya. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, urapi aku, urapi aku. Yesus Tuhan gembalaku, Yesus Tuhan gembalaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Mari angkat tangan kita, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, pulihkan aku, pulihkan aku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, pulihkan aku, pulihkan aku, janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, sembuhkan aku, sembuhkan aku,
Sekali lagi angkat tangan kita. Janganlah Tuhan lalu sembuhkan aku. Angkat tangan kita. Roh Kudus, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami boleh keluar dari segala kepura-puraan kami. Kalau selama ini kami melayani Engkau dengan kekuatan kami, mengiring Engkau dengan kekuatan kami, ampuni kalau kami tetap aktif di dalam hal-hal yang rohani tanpa didasari sebuah ketaatan yang mutlak kepada Kristus. Hari ini kami mau belajar supaya kami sungguh-sungguh menjadi hamba-Mu yang taat kepadamu. Terima kasih Roh Kudus, angkat tangan kita. Tuhan urapi umat-Mu, supaya kami memiliki roh yang kuat. Jadikan kami menjadi suami, istri yang taat. Hamba Tuhan yang taat. Anak-anak yang taat. Sebagai umat-Mu yang taat. Kami sebagai domba yang mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Dan Engkau sebagai gembala yang akan terus mengangkat kami. Membawa kami ke rumput yang hijau. Membawa kami ke hari yang tenang. Bahkan janji-Mu, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, bagi orang yang taat kami tidak perlu takut. Karena Engkau yang menyertai kami. Amin. Berkati umat-Mu. Berkati para suami, para istri. Berkati anak-anak. Jadikan kami menjadi hamba yang Tuhan, yang taat. Melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Yes. Kalau Tuhan ingatkan kami untuk mengampuni, ampunilah orang yang menyakitimu. Jadilah nurut sama Roh Kudus. Jangan simpan terus kesalahan. Jikalau Tuhan ingatkan engkau untuk mengembalikan apa yang miliknya Tuhan, bertindak dengan baik. Supaya perkenanan Tuhan turun atas kita. Amin. Mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Jadilah saudaraku menjadi umat yang dengar-dengaran akan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus memberikan upah bagi orang yang penurut kepada Dia. Hai anak-anakku, dengarkanlah nasihatku, kata Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, nasihatku, maka mulai hari ini keadaanmu akan baik. Keluar masukmu akan disertai oleh Tuhan. Amin. Angkat tangan kita dan apa saja yang kau perbuat pasti berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu. Tetapi Roh Kudus terus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan sangat memberkati kehidupan kita semua. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus baik, luar biasa firman Tuhan hari ini mengajar kita dengan lembut. Supaya kita mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mentaati firman Tuhan. Untuk memberi yang terbaik, mengembalikan persepuluhan. Bahkan dengan bersemangat kita memberi untuk pembangunan rumah Tuhan di GBI MPI Ceria Jambi ini. Kita akan melihat ibadah kita luar biasa di tempat yang baru. Mari Bapak Ibu sebelum memberi kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih hari ini firman-Mu begitu lembut menegur hati kami. Kami bersyukur melalui Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak yang taat mendengarkan, memperhatikan, mendengar dengan baik ya Tuhan. Setiap firman yang sudah disampaikan kepada kami. Roh Kudus sudah berbicara di hati kami. Tuhan biarlah kami menjadi anak yang dengar-dengaran. Anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Yang Tuhan selalu tersenyum melihat kami dari surga. Bahwa kami Tuhan mempermuliakan nama-Mu melalui tingkah laku kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Tiba waktunya kami akan memberi ya Tuhan.
yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Mari Tuhan berkati kami. Amin. Kami mau lihat keadaan kami baik. Kami mau lihat keadaan kami baik, ekonomi kami baik, keluarga kami baik, usaha kami baik, karir kami baik, pelayanan kami baik. Karena kami taat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap memberi sama-sama, katakan amin. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, umat kepunyaan Tuhan, Engkau yang sangat berharga di mata Tuhan. Ketaatan kita kepada Kristus itu akan mendatangkan berkat bagi diri kita sendiri dan bagi sekeliling kita. Engkau sedang dinantikan oleh banyak orang, dan lewat ketaatanmu akan membawa dampak yang besar bagi sekelilingmu. Dan setiap tempat yang kau injak, tempat itu menjadi miliknya Tuhan. Akibat ketaatanmu kepada Tuhan Yesus Kristus dan ketaatanmu kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan bagi saudara. Mulailah aktivitasmu hari ini. Mulailah semua kegiatanmu bersama dengan Tuhan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, pertolongan yang datangnya dari Roh Kudus menyertai setiap hidup kita. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, yang diberkati Tuhan dengan iman dalam ketaatan bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya berdoa apa saja yang kita perbuat di dalam Tuhan sepanjang minggu ini berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Akhir kata, salam ceria.